فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله وعلى آله وصحبه. فإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk pada ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat. Idza qumtum ila shalah maknanya ai idza aradtum, jika kalian mau berdiri untuk salat. Karena kan itu fi'il syarat. Idza qumtum itu fi'il syarat, qumtum itu fi'il syarat. Nah, jika kalian hendak, sehingga ini dilakukan sebelum salat. Meskipun bentuknya fi'ilnya fi'il madhi. Paham? Qumtum itu fi'ilnya fi'il madhi. Sehingga berwudunya ini bukan setelah salat. Meskipun qumtumnya itu fi'il apa? Madhi. Tapi maknanya apa? Idza aradtum, jika kalian hendak melaksanakan salat. Sehingga wudunya dilakukan sebelum apa setelah? Sebelum. Meskipun fi'il qamanya itu fi'il apa? Madhi. Kalau secara zahir kita lihat ya, fi'il madhi. Jika kalian telah berdiri untuk sholat, baru berwudu. Tidak, ini sebelum berdiri untuk sholat, berwudunya. Mafhum, ini maknanya. Idza aradtum an taqum ila shalah. Jika kalian hendak berdiri untuk sholat. Faghsilu wujuhakum. Dan juga takdirnya ya kan, wa antum ala ghairi wudu. Jika kalian hendak sholat dan kalian tidak di atas wudu. Ini maknanya. Karena wudu tidak wajib jika seseorang masih dalam keadaan suci. Perintah untuk berwudu ini bagi orang yang telah masuk waktu sholat dan ingin melaksanakan sholat dalam keadaan dia tidak di atas wudu. Adapun bagi yang sudah memiliki wudu, maka tidak wajib baginya untuk berwudu. Sehingga perintah ini, perintah wajibnya untuk berwudu ketika hendak sholat ini bagi orang yang hendak melaksanakan sholat dalam keadaan tidak di atas wudu. Sehingga ini takdirnya. Idza qumtum ila shalah maknanya idza aradtum antakuma ila sholati wa antum ala ghairi wudu. Jika kalian ingin melaksanakan sholat dalam keadaan kalian tidak di atas wudu. Itu makna ayatnya. Idza qumtum ila shalah maknanya apa? Idza aradtum antakuma ila sholati wa antum ala ghairi wudu. Wa antum ala ghairi wudu. Dalam keadaan kalian tidak di atas wudu. Ini yang wajib baginya untuk berwudu. Sehingga kewajiban wudu ini bukan karena masuknya waktu, tapi karena ingin melaksanakan sholat. Sudah masuk waktu, tapi dia belum ingin sholat.
Wajib wudu tidak? Tidak. Kapan wajibnya? Ketika ingin sholat. Idza aradtum, kalau kalian hendak melaksanakan sholat. Pun keadaannya kapan? Bagaimana? Ketika seorang tidak di atas wudu. Ini orang yang wajib baginya untuk berwudu. Ketika dia ingin melaksanakan sholat, dalam keadaan dia saat itu tidak di atas wudu. Maka apa hukumnya wudu bagi dia? Wajib. Kalau belum ingin melaksanakan sholat, sudah masuk wudu, sudah masuk waktu, belum apa? Wajib. Atau sudah ingin melaksanakan sholat, tapi masih di atas wudu, wajib tidak dia berwudu? Tidak, sunnah saja. Mafhum mana ayat ini sampai sini? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati. Jika kalian ingin melaksanakan sholat dalam keadaan kalian tidak berwudu, faghsilu wujuhakum. Maka, ini jawab syaratnya. Tadi fi'il apanya? Syaratnya. Syaratnya, kalau kalian mau melaksanakan sholat, maka ini jawabannya. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Dan makna ghusl adalah royanul ma' alal udu. Mengalirnya air di atas anggota wudu. Itu maknanya ghusl. Ghusala yaghsilu, itu maknanya jaroyanul ma' alal udu. Mengalirnya air di atas anggota wudu. Airnya itu mengalir, berjalan. Beda dengan mas. Kalau mas, ini tidak ada air yang mengalir. Makanya ketika pengusapan kepala, itu tidak harus airnya mengalir. Nggak ada air yang netes pun nggak masalah. Yang penting airnya apa ini? Nempel, nggak masalah. Karena yang diperintahkan bukan ghusl, tapi apa? Mas. Kalau ghusl ini harus apa airnya? Harus ngalir. Airnya harus berjalan di atas anggota wudu. Itu baru namanya apa? Ghusl. Dan tidak ada harus makna adal, menekan atau menggosok. Tidak harus ada makna apa ini? Adal atau al-faraq atau menggosok. Nggak harus. Airnya ngalir saja ditetesi gitu. Tapi terkena semuanya bisa tidak? Bisa. Kamu cuma siram saja pakai gayung, kena semuanya tanpa harus digosok. Dikatakan ghusl tidak? Iya. Yang penting airnya apa? Mengalir di atas anggota wudu. Itu maknanya apa? Ghusl. Faghsilu. Alirkan air di wajah kalian. Berarti airnya harus apa ini? Ngalir. Mafhum ya? Nah. Dan batasan wajah, sebagaimana yang sudah kita lewati kemarin bersama Syekh Salim, batasan wajah adalah dari mun'atif ar-ra's awil jabha, dari mulai lengkungan jabha, kening. Kening itu kan lurus dulu ya kan, masa dari sini langsung miring. Dari bawah ini apa biasanya? Lurus dulu, baru nanti apa? Belok, baru apa namanya? Nekong, cekung ya kan, karena masa kening ini kan lurus dulu ya kan ke atas, baru nanti apa? Dari awal apa? Mun'atif itu loh, mulai cekungan ke arah belakang, itu loh batas atasnya apa? Wajah. Atau kalau bahasa yang lain mambatu asyar. Dan disitulah tempat pertama kali rambut apa? Tumbuh. Ketika cekungan pertama kali apa ini? Cekungan apa? Jalan. Hah? Cekungan apa? Cekungan dahi, cekungan kening, ya. Ini namanya apa? Manbatu syar, tempat awal tumbuhnya apa ini? Rambut. Sampai mana? Sampai pertemuan rahang dan dagu. Ya kan? Ini kan dua rahang. Ya, dua rahang ketemunya di dagu. Ini batas apanya? Batas bawah. Jadi batas atas, ini batas apa? Bawah. Batas sampingnya apa? Telinga ke telinga, uzun ilal uzun, telinga ke telinga. Itu batasan apa ini? Wajah. Dan masuk ke dalam wajah, kemarin disebutkan apa? Al-anf wal fam. Hidung dan mulut. Sehingga harus di madmadah dan juga istinsyak. Sehingga masuk juga ke dalam wajah, al-anf, hidung, dan juga apa? Al-fam. Sehingga untuk mulut dia apa kan? Madmadah alias kumur-kumur, dan juga apa? Istinsyak. Apa? Masukkan air ke dalam hidung.
Kalau mengeluarkannya namanya apa? Istinsar. Nah, udah masukkan pasti dikeluarkan. Mungkin masuk aja nggak ada apanya, keluarnya. Iya kan? Nah, sudah masuk dalam wajah itu semuanya. Batasnya atas, bawah, kanan, kiri, kemudian masuk dalamnya apa? Al-anf wal fam. Dan makna gusul tadi apa? Jaroyan alma. Ini ayat luar biasa ya, Pak. Isinya sekian banyak faedah. Dalam tafsir kita saja As-Sa'di itu disebutkan sampai berapa itu? 51 faedah. Hanya dari satu apa ini? Ayat. Ini belum yang mungkin kita tambahkan yang mungkin nggak disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Beliau cuma menyebutkan faedah saja di situ. Sampai berapa di situ? 51, ya kan? Nah, al-khamsun. Nah, 50. Ya ini kita baru sampai apa? Farsilu wujuhakum saja. Nah, wa aidiyakum ilal marafiqi. Wa aidiyakum ini maktuf gandengannya ke wajah. Sehingga dilakukan pada aidi, tangan, sama seperti yang dilakukan pada wajah. Dan cucilah, gusullah tangan-tangan kalian. Berarti airnya harus apa ini? Harus ngalir. Ilal marafiq, dan kalimat iyad kalau dimutlakkan tanpa ada keterangan, itu namanya mutlak, bebas dari keterangan. Nggak ada keterangannya, maka yang dimaksud adalah sampai mana? Sampai pergelangan. Sampai mana? Pergelangan. Ini kalimat iyad kalau tanpa keterangan tambahan. Tapi untuk ayat kita ini ada tambahannya. Ada keterangan tambahan. Bahwasanya ayat yang dimaksud adalah ilal marafiq, sampai siku. Dan ila di sini maknanya ma'a. Dan ila di sini maknanya ma'a. Ilahuna bimakna ma'a, bersama. Dan cucilah tangan kalian bersamaan dengan siku. Sehingga sikunya kena tidak dicuci? Kena. Karena ilah itu bisa jadi maknanya nihaya, batas akhir. Sehingga nggak kena. Sehingga antara ujung jari sampai sebelum apa? Siku. Tapi dengan ilal marafiq maknanya ma'ah, berarti siku masuk dalam apa ini? Cucian. Sehingga sikunya harus kena air. Karena ilahnya maknanya apa? Ma'ah. Cuci tangan kalian bersama dengan siku. Nafun sampai sini. Nah. Wamsahu biru'usikum. Dan usaplah kepala kalian. Almas ini maknanya adalah menyentuhkan satu anggota tubuh ke anggota tubuh yang lain. Menyentuhkan. Itu namanya apa? Mas, cukup bersentuhan. Nah, itu namanya sudah mengusap. Sehingga untuk kepala tidak harus airnya apa ini? Ngalir. Nah, beda antara gusul dengan mas. Nah, dan baknya di situ wamsahu biru'usikum. Padahal kalimat masaha ini itu muta'addi. Apa artinya muta'addi? Enggak perlu atau afwan. Muta'addi itu artinya apa? Perlu objek. Langsung wamsahu ru'usakum, usaplah kepala kalian. Tapi ditambahkan ba untuk faedah lebih. Untuk memberikan makna iltisaq. Iltisaq itu maknanya ilsaqus syai' ila syai'. Menempelkan sesuatu kepada sesuatu. Itu yang diinginkan dengan tambahan huruf ba pada ayat ini. Wamsahu birusikum artinya nggak sekedar mengusap. Tapi harus ada yang menempel di yang diusap. Dalam hal ini apa? Air. Jadi tangan kamu kering, nggak cukup. Nah, ini kan mengusap tidak ini? Lagi ini mengusap tidak? Mengusap meskipun nggak ada yang menempel situ. Dan itu bisa. Imsahu ru'usakum, usap kepala kalian. Udah gini aja usap, sudah selesai. Meskipun nggak ada yang nempel sedikit pun. Tapi ditambahkan ba untuk faedah ilsaq. Untuk memberikan faedah menempel. Sehingga harus ada air yang apa? Nempel di kepala. Makanya ditambahkan apa? Ba. Padahal orang Arab itu pun masaha itu tanpa ba pun bisa. Wamsahu ru'usakum. Usap kepala kalian. Sudah diusap gitu aja. Mau ada yang nempel atau tidak ada yang menempel. Ini nanti juga akan berfaedah dalam ayat tayamum di bawahnya. Setelahnya ada penyebutan tayamum. Sehingga dalam tayamum di situ pakai ba juga. Famsahu biwujuhikum
wa aidikum. Usaplah wajah dan tangan kalian. Menunjukkan harus ada yang apa? Nempel. Meskipun sedikit dari apa? Debu. Harus ada sedikit yang nempel. Maka ini tambahkan apa ini? Ini luar biasanya ayat ini. Hanya penambahan satu huruf jer. Ternyata faedahnya apa? Dalam. Nah, ini yang ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, sehingga baknya ini bukan litab'id. Sebagian yang mengatakan bahwasanya baknya di sini untuk makna tab'id, sebagian, usaplah sebagian kepala kalian. Mereka mengatakan baknya makna apa ini? Tab'id, sebagian. Sehingga cukup apanya? Pucuknya saja, apanya? Jambulnya saja. Enggak harus apa ini? Karena kata mereka baknya bak apa? Bak tab'id, bak yang menunjukkan arti apa? Sebagian. Kata beliau ini tidak dikenal dalam bahasa, atau kata beliau ini enggak tepat. Nah, yang mengartikan baknya itu dengan makna tab'id, kata beliau fahuwa akhta'un akhta'ahu 'alal a'immah. Ini adalah kekeliruan yang disandarkan kepada para ulama, wa 'alal lughah, dan juga kepada bahasa Arab, wa 'ala dalalatil Quran, dan juga kepada penunjukan Al-Qur'an. Sehingga enggak tepat sama sekali kalau baknya diartikan makna sebagian. Tapi maknanya bak untuk apa? Untuk iltisaq, alias apa? Ada yang menempel pada kepala. Dalam hal ini apa yang menempel? Air. Sehingga harus ada air yang nempel di kepala. Selesai sampai sini? Nah, itu maknanya wamsahu biru'usikum. Kemudian kata beliau, kata Allah Subhanahu wa taala, wa arjulakum ilal ka'bain. Dan arjulakum, dan kaki kalian dinasob. Berarti gandengannya kemana ini? Wujuh, iya kan? Fagsilu wujuhakum, ha. Berarti ini arjulakum, sama-sama di nasob. Berarti kaki diapain? Diusap atau dicuci? Dicuci. Karena dibaca fathah, nasob, sama seperti wajah. Wajah dicuci, maka kaki pun di sini juga dicuci. Dan ini bacaan dari sebagian ahli qiraah, dan ini bacaan sebagian salaf. Ini bacaannya Hafs, bacaannya kita, kemudian bacaannya Nafi', qiraahnya Nafi', dan juga Ibnu Amir, Al-Kisai, dan juga Ya'qub. Adapun ahli qiraah yang lainnya, qiraah yang masyhur itu ada 10. Qiraah yang lainnya itu membacanya dengan kasrah, wa arjulikum. Dan juga kaki-kaki kalian. Kalau dibaca kasroh, berarti nyambungnya kemana ini? Ke ru'us. Berarti kaki diapain? Sama kayak ru'us, kepala diusap. Tidak. Di kasrohnya arjulikum, menurut sebagian qiraah, dijerkan. Kalau dijerkan berarti kan seolah-olah kayak apa dia? Kayak kepala. Biru'uti. Iya kan? Kan ada bakjer tadi kan di kasrohnya atau dijerkannya arjul, bukan berarti maknanya dia diusap sama seperti kepala, tidak. Tapi dia dijerkan lil mujawarah maknanya. Ini yang disebutkan oleh Syinqiti rahimahullah dan juga yang lainnya dari para ulama. Maknanya lil mujawarah. Di kasroh dia dijerkan karena samping-sampingan. Karena bertetangga dengan yang kasroh. Mana tetangganya? Ru'us kan sampingnya. Maka dia pun ikut-ikutan. Nular dibaca apa? Kasroh. Pada hasilnya dia itu nasob. Tapi barisnya di kasroh. Karena apa? Karena berada di samping si kasroh. Akhirnya dia ikut dia apa? Kasroh. Sehingga tanda nasobnya itu fathah muqaddarah, kata orang. Arjulikum, kalau pakai baca arjulikum, itu irobnya dia mansub. Wa alamatun nasbi apa? Fathah muqaddarah. Apa yang menghalangi dari nampak mana amin zuriha? Al-mujawarah. Menghalanginya dari nampak, kan nggak nampak fathahnya. Karena samping-sampingan dengan siapa? Samping-sampingan dengan ru'us. Ru'us apa dia? Kasroh. Akhirnya dia pun ikut apa? Kasroh. Nah, sebagaimana ucapan mereka ya ikhwan, hadza juhru dabbil kharibin. Hadza juhru dabbil. Ini lubang biawak kharibin, kata mereka. Yang rusak, yang rubuh, yang hancur.
Sebenarnya yang hancur ini sifat dari mana? Rumah atau biawak? Hadza juhru dhabbin. Ini rumah biawak kharibin yang rubuh, yang rusak. Yang mana? Dari rumah. Harusnya apa? Juhru dhabbin kharibun. Karena dia naat kan? Naat kan harus ngikut dengan man'utnya. Tapi di situ di kasroh sama mereka. Karena apa? Ngikut siapa? Si dhabbin. Dhabbin kan apa dia? Kasroh. Akhirnya dia pun ikutan apa? Padahal dia aslinya sih harusnya apa dia? Dhammah rofa. Karena dia naat dari juhur. Nah. Dan ini juga sama seperti qiraah dalam ayat yang lain, alaihim thiyabusun dusin khudrin. Harusnya apa? Khudrun. Karena sifat dari apa? Siap. Baju hijau. Baju sutra yang warnanya apa? Hijau. Tapi dalam sebagian qiraah dijerkan khudrin. Karena ngikut kemana? Sundusin. Akhirnya dia pun apa? Khudrin. Sehingga ini untuk bantahan bahwasanya yang mengatakan kaki itu cukup di apa? Usap karena nempel atau karena barisnya di apa? Di kasroh. Kita katakan ini sebenarnya di fathah. Buktinya qiraah yang lain. Loh kok di kasroh di sini? Lil mujawaroh. Karena berada di samping yang kasroh. Akhirnya diikut-ikutan di kasroh. Selesai. Mafhum? Nah, sehingga nggak perlu bingung dengan adanya qiraah yang lain yang mengkasroh. Kalau bacaan Quran kita jelas. Karena qiraahnya kita qiraah hafaz. Maka bacaannya di fathah. Wa arjulakum. Nah, tapi nanti kalau orang lain bawa qiraah yang lain nggak bisa kita. Wah itu nggak benar itu Qurannya. Enggak betul itu. Qiraah yang mengkasroh betul nggak itu? Betul. Itu bacaan yang lain. Cara membaca yang lain. Benar itu bagian dari Al-Quran. Wa arjulikum. Nah jangan ditolak bacaannya. Betul. Tapi maknanya sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Nah, dan ini banyak di dalam bahasa Arab, dalam syair-syairnya mereka ini ada. Nah, wa in kuntum junuban fattaharu. Kalau kalian sedang dalam keadaan junub, maka bersucilah kalian. Suci yang dimaksud ini adalah dengan cara apa? Dengan cara mandi. Jika kalian dalam keadaan junub, atau tadi batasnya kaki sampai mana ini? Ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Ilahnya di sini juga sama, maknanya apa tadi? Ma'a, bersamaan dengan mata kaki. Sehingga mata kaki masuk tidak dalam cucian? Masuk. Nah. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah kalian, toharohlah kalian. Yang dimaksud adalah toharoh apa ini? Kubro. Yang dimaksud adalah toharoh besar, yaitu apa? Mandi. Nah, setelah selesai dari toharoh sugro yang mana? Toharoh kecil, yang wudu. Tadi kan? Cucilah wajah kalian, tangan kalian, dan seterusnya. Itu namanya toharoh kecil. Selesai dari toharoh kecil, beliau masuk atau Allah masuk penyebutan toharoh apa? Kubro, yaitu apa? Mandi. Jika kalian dalam keadaan junub, maka fattaharu, maka mandilah kalian. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar. Biasanya safar persediaan air itu sedikit. Sakit ini karena tidak mampu menggunakan air. Yang kedua safar mampu menggunakan air tapi airnya yang nggak ada. Ini kode dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab tayamum itu ada dua ini. Yang pertama, wa in kuntum mardo. Kalau kalian dalam keadaan sakit, ini isyarat kepada sebab yang mana ini? Tidak adanya kemampuan dalam menggunakan air karena sakit. Au ala safarin, atau kalian dalam keadaan safar. Ini isyarat untuk sebab yang kedua dari tayamum. Apa itu? Tidak adanya air. Tadi tidak ada, tidak mampu. Ada airnya, ada. Tapi dia nggak mampu makainya. Kenapa? Sakit. Yang sekarang dia mampu tapi nggak ada.
diisyaratkan dengan apa? Atau kalian dalam keadaan safar. Dulu safarnya di padang pasir, nggak ada singgah di mana di masjid, nggak ada masjid tiba-tiba di padang pasir atau tempat wudhu, nggak ada. Ya air yang ada, air yang dibawa dari rumah. Mafhum ya? Sehingga ini isyarat untuk dua sebab tayamum. Ketidakmampuan menggunakan air atau ketidakadaan apanya? Airnya. Tidak mampu pakai air, isyaratnya mana? Mardo. Kemudian tidak adanya air, isyaratnya mana? Au ala safarin. Nah. Au jaa ahadum minkum minal ghaib. Atau kalian baru datang atau selesai dari ghaib, tempat buang air. Kalian baru selesai buang air. Air besar maupun air kecil. Ini untuk toharoh apa? Kubro apa sugro ini? Kalau kalian dari habis buang air, maka toharoh yang dilakukan setelahnya toharoh sugro, wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian habis berhubungan dengan wanita, toharoh apa? Kubro. Sehingga tayamum bisa pengganti dari toharoh sugro, bisa pengganti dari toharoh kubro. Bisa pengganti wudu, bisa pengganti mandi. Mengganti wudu dari kata apa? Auja ahadum minkum minal ghaid. Ini isyarat tayamum pengganti dari wudu. Aula mastumun nisa, atau kalian mencampuri wanita, ini isyarat bahwa tayamum bisa jadi pengganti mandi. Maksud sama sini ya, kawan. Ini biar kita dapat faedah itu banyak. Kalau mau dibaca gitu aja gampang ya, kawan. Tapi gak ada rasanya gitu loh. Makan sekedar kenyang gitu aja kalau kayak gitu. Kita mau lebih menikmati ayat ini ya, kawan. Rasanya itu luar biasanya. Yang kita baca ini, yang sedang kita usahakan memahaminya, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Lihat begitu indahnya, begitu dalamnya maknanya. Allah cukup pakai kode-kode saya, ternyata kalau dijabarkan bisa apa ini? Luas. Maknanya bukan sekedar, kalau nerjemahkan gitu aja gampang ya kawan. Dari tadi udah selesai nih kita terjemahkan saja. Tapi sebatas apa? Terjemah. Kita nggak tahu maknanya ba, kita nggak tahu maknanya ila, kita nggak tahu maknanya gusul. Bisa. Sekarang masuk apa ini? Toharoh pengganti. Tadi toharoh asal. Ya kan? Wa in kuntum junuban fattoharu. Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Ini apa? Toharoh asal. Toharoh asli. Sekarang masuk toharoh apa? Pengganti. Kenapa pakai pengganti? Karena ada dua sebab. Apa saja? Sebab yang pertama, tidak mampu menggunakan air. Yang kedua, tidak ada air. Dan juga Allah mengisyaratkan bahwasanya toharoh pengganti ini bisa menggantikan dua-duanya. Bisa menggantikan wudu, bisa menggantikan mandi. Bisa menggantikan wudu karena Allah mengatakan di sini, auja ahadu minkum minal ghaid. Toharoh sugro. Bisa juga menggantikan toharoh kubro, mandi. Karena kata Allah, aula mastumun nisa. Atau kalian mencampuri wanita. Makanya ini nggak tepat kalau diartikan sentuhan wanita. Bersentuh kulit dengan wanita, terus boleh tayamum, nggak cocok. Kenapa? Karena nggak ada faedahnya, kurang nanti. Sebelumnya sudah ada toharoh apa ini? Kecil. Kalau kalian selesai buang air, wudu. Kalau kalian bersentuhan dengan wanita, wudu juga, batal wudunya kata mereka. Maka dua-duanya tentang toharoh apa ini? Kecil, nggak lengkap ayatnya. Beda kalau kita artikan lamas tumunis ini dengan apa? Bersetubuh dengan wanita. Sehingga lengkap. Ada dia pengganti dari toharoh kecil, juga bisa menggantikan toharoh apa? Besar. Sehingga ayatnya apa? Lengkap. Masya Allah. Falam tajidu ma'an. Dan kalian tidak mendapati air. Kalian habis dari buang air, nggak punya air. Atau kalian habis bercampur dengan wanita, nggak punya air. Fatayammamu. Maka kalian tayamumlah. Sa'idan tayyiba. Dengan sa'id yang baik. Sa'id ini maknanya dua. Ada maknanya tanah. Atau yang bercabang dari tanah. Makna yang kedua nanti menurut sebagian ulama, semua yang berada di atas muka bumi. Kullu ma yas'adu 'alal ardh, semua yang ada di atas muka bumi, baik tanahnya maupun selain tanah, batu, rumput dan yang lainnya. Nanti akan dijelaskan dalam tafsirnya insyaallah. Nah. Qa'idan thayyiban. Caranya bagaimana tayamumnya? Famsahu, pakai emas. Nah. Syukur pakai emas. Mau pakai ghusl gimana coba? Suruh sampai ngalir ininya tanahnya. Jadi apa mukamu? Bersyukur Allah cuma nyuruh apa ini? Emas, usap. Nah. Famsahu biwujuhikum, pakai ba. Apa tadi maknanya ba? Ilsaq.
Sehingga harus ada yang nempel walaupun sedikit dari tanah atau debu tersebut. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari tanah tersebut. Nah, ini selesai dari wudhu, kemudian tayamumnya. Hikmahnya dari pensyariatan ini adalah ma yuridullahu liyaj'ala alaikum min haraj. Allah tidak ingin menjadikan untuk kalian kesulitan. Allah tidak ingin menjadikan untuk kalian kesulitan. Makanya ada syariat apa? Tayamum. Tujuannya mempermudah kalian. Walakin yuridu liyutahhirakum, tapi Allah hanya ingin mensucikan kalian. Waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan Allah ingin menyempurnakan nikmatnya atas kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini ikhwan turun terkait dengan kisahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ayat ini terkait atau turunnya terkait dengan kisah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dari Aisyah, istri Nabi SAW, beliau mengatakan, kita baca cepat saja, tentang kisah turunnya ayat ini. Dan ini pendapatnya jumhur ulama, bahkan sebagian menukilkan ijma'. Sebagaimana Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la khilafah, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, bainal ulama annaha nazalat fi kisati Aisyah. Bahwasanya ayat ini, Al-Maidah ayat berapa? 6, turun terkait dengan kisah Aisyah. Sampai-sampai dikatakan tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya ayat ini turun terkait dengan kisahnya siapa? Aisyah. Kata Aisyah, kharajna ma'a Rasulullah SAW, kami pernah keluar bersama dengan Rasulullah fi ba'di asfarihi, dalam sebagian safarnya beliau. Hatta idza kunna bil baida au bidzatil jaish, sampai kami berada di daerah Baida atau daerah Zatul Jaish namanya. Inqata'a aqdun li, putus kalung saya. Putus berarti jatuh, ya kan? Putus kalung saya dan jatuh. Fa aqama Rasulullah ala iltimasihi wa aqama an-nas ma'ah. Maka Rasulullah pun berhenti untuk mencarinya. Orang-orang pun ikut berhenti. Nah, mungkin Rasul berhenti, rombongan yang lain apa? Safar. Akhirnya Rasulullah pun berhenti untuk mencarinya. Begitu juga dengan rombongan safarnya. Walaisu alama'in walaisa ma'ahum ma'un. Saat itu mereka tidak berada di sumber air dan mereka juga tidak membawa air. Maksud mana Aisyah ini ya? Laisu alama'in, mereka tidak di atas air, maknanya mereka tidak berada dekat dengan sumber air. Walaisa ma'ahum ma'un, dan mereka juga nggak punya air. Ini kondisi mereka ketika sedang mencari kalungnya Aisyah radhiyallahu anha. Fa'atan nas ila Abi Bakar Siddiq, maka orang-orang pun mendatangi Abu Bakar, protes. Udah bingung ini, bukan protes mau marah, bukan. Ini bagaimana kondisi kita ini? Udah mau sholat, nggak ada apa? Air. Mereka datang sama Abu Bakar, bapaknya Aisyah. Nah, qalu ala tara ma sanata Aisyah, tidakkah engkau melihat apa yang dilakukan oleh Aisyah sekarang? Ini dia membuat manusia dalam keadaan susah ini, sulit. Sulit bukan hanya mencarinya, tapi sulit memikirkan bagaimana nanti cara wudhunya gimana. Mahfum? Nah, ini laporan manusia atau rombongan safar kepada bapaknya Aisyah. Faqamat bi Rasulillah SAW, aqamat bi Rasulillah wa bin nas. Dia membuat tertahannya Rasul dan juga orang-orang. Walaisu alama'in walaisa mahum ma. Mereka tidak berada dekat dengan sumber air, mereka juga enggak membawa air. Faja Abu Bakar wa Rasulullah SAW wadi'un ra'sahu ala fakhidhi qad nama. Maka datanglah Abu Bakar dalam keadaan Rasulullah telah meletakkan kepalanya di paha saya. Qad nama, beliau tidur. Ini suami sama istri, mesra-mesraannya, suami tidur di mana? Paha, jangan dibantal saja. Sekali-kali bantalnya mana? Paha istrinya. Yang belum punya ya dengarkan saja. Nah. Rasul tidur di mana ini? Di pahanya Aisyah. Abu Bakar datang. Nah, faqalat habasi Rasulullah SAW nas. Dimarahi sama Abu Bakar. Kamu ini bikin orang tertahan saja, Rasul dan siapa ini? Dan orang-orang. Gara-gara nyari kalungmu, orang-orang jadi berhenti. Nah, yang ngomongnya pelan-pelan, nggak mungkin keras-keras. Ada siapa? Ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaisu alama'in walaisa mahum ma. Mereka nggak berada dekat air, tidak pula mereka punya air. Qalat Aisyah. Maka kata Aisyah, dalam hati aja, ini nggak dibalas sama Aisyah. Fa'ata bani Abu Bakar wa qala masya Allah an yakun.
Maka Abu Bakar pun mencela saya dan mengatakan apa yang Allah inginkan untuk dia ucapkan. Buat panjang loh. Habis-habisan dimarahi siapa ini? Bapaknya Aisyah. Wa ja'ala yat'anuni biyadihi fi hasirati. Enggak cuma itu, pakai tangan juga. Dan dia menusuk saya, yat'an, dengan jarinya di mana? Di pinggang saya. Gara-gara kamu itu orang. Kalau sekarang dia apa ya kalau kita cubit? Nah, gara-gara kamu. Ini betul-betul marah ini. Ini bukan cubit sayang. Nah, ini dari bapak siapa? Anak ini. Gara-gara kamu orang-orang apa ini jadi susah. Nah, apa kata Aisyah? Wala yamna'uni minat taharruk illa makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fakir. Dan tidak ada yang menghalangi saya untuk bergerak kecuali karena kedudukan Rasul di paha saya tadi. Ini nahan, terpaksa nahan, orang diam sudah nggak, demi siapa ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam biar nggak terbangun. Nah, ya juga yang marahi siapa? Bapaknya. Yang di sini siapa? Suaminya. Serba salah Aisyah saat itu. Nah, faqama Rasulullah SAW hina asbaha ala ghairi ma'in. Maka datanglah waktu subuh, itu semalam menyarinya. Datanglah waktu subuh, nah dalam keadaan tidak punya apa ini? Air. Fa'anzalallahu ayat tayammum. Maka Allah pun menurunkan ayat apa ini? Tayammum. Dalam keadaan kalian nggak punya air, maka silakan kalian apa? Tayammum. Yang tadi Aisyah jadi sumber masalah, sekarang jadi apa ini? Jadi sumber barokah. Ini menunjukkan mereka dulu sudah biasa wudhu. Sebelum ayat ini turun, mereka memang sudah terbiasa apa ini? Wudhu. Meskipun ayat wudhunya turunnya kapan? Belakangan. Lah iya kan? Makanya tadi mereka bahas air untuk apa? Wudhu. Menunjukkan mereka sebelum turunnya ayat wudhu, mereka sudah apa? Berwudhu. Mereka sudah tahu wajibnya apa? Berwudhu. Turunnya ayat wudhu ini belakangan berarti. Setelah kewajiban. Ya kan nggak masih dengan ayat. Allah turunkan wahyu kepada beliau untuk syariat, kemudian Rasul ngajari siapa para sahabat kalau mau sholat apa? Wudhu. Tapi belum ada apanya? Ayatnya. Kenapa kok pakai ayat? Ya supaya terus dibaca, supaya kita pun dapat pahala dengan membacanya. Sehingga ayat hadis ini menunjukkan bahwasanya para sahabat itu sudah terbiasa berwudhu sebelum turun ayat apa ini? Ayat wudhu ini. Mafhum? Dari mana ini? Dari kebingungan mereka nanti ketika masuk waktu sholat dan kadang mereka nggak punya apa? Air. Makanya yang disebut-sebut tentang air saja. Laisu alama'in wa laisa ma'ahum ma'un. Nah. Faqala Usaid bin Khudair. Maka berkatalah Usaid bin Khudair, "Ma hiya bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar." Ini bukanlah keberkahan pertama kalian wahai keluarga Abu Bakar. Ini keberkahan kalian yang baru ini. Kita dapat syariat pengganti apa? Wudu. Dengan sebab putrimu kita dapat syariat baru yang mempermudah ketika tidak ada air. Tanpa Aisyah kehilangan kalungnya nggak muncul syariat apa? Tayamum. Nah, qalat faba'atnal ba'ir alladzi kuntu alaihi. Maka kami pun mendirikan unta yang saya berada di atasnya. Fa'idal aqdu tahta. Ternyata kalungnya di bawahnya. Cari mana-mana ternyata di bawah untanya siapa? Di bawah untanya Aisyah. Nah, ayat tayamum yang disebutkan dalam hadis ini, dalam riwayat ini dijelaskan oleh riwayat yang lainnya. Dan riwayat yang lainnya ya ikhwan, fanazalat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Maka turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah, ayat ini. Sehingga ini memperjelas bahwa ayat tayamum yang dimaksud adalah ayat Al-Maidah ini. Mafhum? Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ayat tayamum yang dimaksud dalam riwayat yang lain disebutkan dalam riwayat yang lain ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah, itu ayat Al-Maidah. Nah. Maka berkata Usaid, laqad barakallahu lin-nasi fikum ya ala Abi Bakar. Sungguh Allah telah memberikan keberkahan pada kalian untuk manusia wahai keluarga Abu Bakar. Wa ma antum illa barakah lahum. Tidaklah kalian melainkan keberkahan bagi manusia. Masya Allah. Ini ayat yang ke-6 dari surat Al-Maidah. Adapun faedah yang akan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala yang ada sebanyak 51 ya al-hadi wal khamsun, sebanyak 51 faedah. Ini insyaallah ta'ala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.